Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5. We have laboratorium design for 28 student capacity. Di sini jenis laboratoriumnya adalah general science, jadi bisa digunakan untuk praktikum di sekolah. Nah, langsung saja. In here we have 5 rooms. First room is main lab, and second room is material room, and this is a tools room, and here is semi outdoor space, and this is a archive room. Untuk luasnya sendiri di main lab ini adalah 185,1 meter persegi, dan yang ruangan bahan ini 28,4 meter persegi, dan luas untuk alat-alat 31,1 meter persegi. Ruangan semi outdoor 91,2 meter persegi, dan untuk archive room 22,9 meter persegi. Oke, langsung saja kita ke 3D-nya. Ini adalah tampilan sebelum kita masuk ke dalam lab. Di sini disediakan trash atau tempat sampah untuk siswa yang ingin masuk ke dalam lab ini. Harus menjaga kebersihan, tidak boleh membawa sampah dari luar. Jadi harus dibuang dulu barang-barang yang sekiranya tidak berguna atau sekiranya yang bisa membuat kondisi lab itu kotor. Silakan untuk membuang sampah di sini. Oke, langsung masuk saja di sini. Maju. Nah, pertama kali masuk ini menuju ke main lab. Jadi di sini kita menyiapkan ada 7 bench. Jadi ada 7 bench di sini. Nah, satu benchnya itu memuat satu kelompok yang berisi 4 anak. Mereka duduknya akan saling berhadapan seperti ini. Benchnya ini kita menggunakan bahan keramik karena keramik bisa tahan terhadap zat kimia. Dan untuk bawahnya ini ada roda. Jadi nanti ketika misalkan ingin memindahkan bench itu bisa lebih mudah karena ada rodanya di sini. Dan ini aman ya karena nanti ada penyangganya, jadi tidak bisa merosot ataupun berpindah-pindah sendiri. Dan selanjutnya di ruangan ini itu juga ada tempat untuk guru yang mendampingi saat melakukan praktikum. Jadi di sini ruangan ini bisa juga digunakan untuk presentasi hasil karena tampilannya seperti kelas ya. Jadi nanti ketika presentasi, siswa bisa presentasi maju ke depan untuk memaparkan hasilnya. Untuk jaraknya sendiri, jarak antar bench kita juga sudah memperkirakan yang sekiranya bebas untuk siswa itu berlalu lalang. Untuk jarak antar benchnya ini 2 meter kalau nggak salah ya. Saya lihat dulu. 2,5. Jadi kita memperkirakan ini 2,5 meter agar siswa itu bebas untuk berlalu lalang, jadi tidak bertabrakan sehingga tidak membahayakan yang lain. Oke. Selanjutnya di pojok sana ini ada etalase untuk menyimpan pameran hasil praktikum yang sebelumnya. Jadi di sini nanti itu seperti arsip gitu. Arsip hasil praktikum yang sebelumnya ditaruh sini, dibuat pajangan. Nah, di sini juga tidak lupa ditambahkan CCTV agar keamanan tetap terjaga. Di sini juga ada tempat untuk sama seperti tadi untuk pajangan. Di sini misalkan sebelumnya ada praktikum tentang mengawetkan
makhluk hidup dengan formalin, nah itu nanti bisa dipajang di sini. Nah ini ada sebuah rak. Nah rak ini bisa diletakkan untuk wadah buku-buku yang diperlukan saat praktikum. Nah di sebelah sini juga ada wastafel. Nah ini digunakan untuk mencuci tangan setelah melakukan praktikum atau mencuci alat-alat yang sudah digunakan untuk praktikum. Jadi gunanya adalah untuk mensterilkan alat tersebut. Selanjutnya, di sini juga ada wastafel juga. Nah, kenapa kita memasang jendela di sini? Karena kita tidak mengandalkan lampu saja sebagai cahaya penerangan. Jadi kita juga menggunakan cahaya alami dan juga untuk ventilasi ya. Terus di sini itu ada tempat A-wash. Jadi A-wash ini digunakan untuk misalkan ada saat melakukan praktikum dia itu terkena mata. Nah ini juga ada showernya juga, jadi nanti bisa cuci dari atas. Ataupun kalau yang di bawah ini nanti yang kalau kena mata saat melakukan praktikum kita bisa cuci di sini. Oke. Nah, untuk di sebelah sana ini ada kulkas. Nah, kulkas ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk misalkan ada praktikum yang mengharuskan untuk mengawetkan di dalam suhu rendah. Nah, kita pakai kulkas ini. Di sini juga ada kayak lemari-lemari gitu. Nah, ini juga untuk menyimpan sesuatu ya, yang sekiranya nanti ada yang harus didiamkan terlebih dahulu, nanti bisa diletakkan di sini. Ini juga ada wastafel. Oke. Nah, untuk peruangan gini, untuk menuju archive room kita tambahkan jendela agar orang yang sebagai mengatur administrasi ini lebih mudah untuk melayani siswa ketika ingin membutuhkan sesuatu. Jadi ini kita juga menambahkan jendela di sini. Ini ada jendela juga, dan lebih mudah untuk mengawasi. Nah, sedangkan di sini di pojok sini ini adalah pintu darurat. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang membahayakan, kita bisa lewat pintu darurat ke belakang sini. Ini untuk tampilan dari depan adalah seperti ini. Ini dari sudut pandang guru yang mengawasi murid-muridnya. Jadi dipastikan siswa itu terawasi ya, terawasi dan terlihat. Jadi tidak ada blind spot di sini. Guru bisa mengawasi dari depan. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang ruang penyimpanan bahan. Yang pertama ada lemari pada depan dekat jendela. Lemari ini berfungsi untuk use to store lab coats seperti mask, gloves, and safety goggles. Oke, yang kedua ada corrosive safety cabinet. Lemari yang berwarna abu-abu ini biasanya untuk menyimpan store strong acid and base such as HCl, NaO3, H2SO4 atau NaOH. Bagian yang dilapisi bahan tahan korosi, eksplosi atau plastik. Pada lemari ini tinggi sekitar 1,6 meter dan lebar 0,90 meter, yaitu setinggi bahu orang dewasa. Untuk lemari ini aman dan meminimalisir resiko pecah atau tumpah. Next ada flammable safety cabinet atau lemari bahan yang biasanya mudah terbakar. Used to store organic solve such ethanol, methanol, acetone, hexane, dan lain-lain yang biasanya terbuat dari
baja dan tahan api. Biasanya juga dilengkapi dengan ventilasi khusus dengan tinggi 1,6 meter dan lebar 0,90 meter. Safe and reduce fire hazard. Oke, yang selanjutnya ada toxic safety cabinet in a separate corner. Warnanya biasanya abu-abu atau dominan putih. Used to store toxic and hazardous substance such formalin, phenol, dan lain-lain. Tingginya sekitar 1,6 meter dan lebar 0,90 meter. Aman dan meminimalisir resiko pecah atau bocor. Oke, selanjutnya yaitu ada Grapnel Multiple Column Frame atau rak bahan umum yang digunakan untuk membawa bahan-bahan yang kita ambil dengan tinggi sekitar 1,7 meter, yaitu setinggi bahu orang dewasa agar mudah dijangkau saat kita mengambilnya. Selanjutnya ada lemari peralatan atau glassware cabinet. Dekat pintu masuk ini lemari putih terbuat dari bahan logam atau stainless steel, bukan dari bahan kayu, untuk menyimpan beberapa peralatan seperti gelas, plastik, pipet, pura, dan lain-lainnya. Dipisahkan dengan bahan yang lainnya karena agar tidak terkontaminasi. Tingginya ini sekitar 1,7 meter. Pada bagian atas ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang jarang digunakan, dan bagian bawah biasanya digunakan untuk barang-barang yang sering digunakan. Selanjutnya di sebelah sini ada APAR atau alat pemadam api ringan yang digunakan untuk perlindungan saat terjadi kebakaran pada lab ini. Selanjutnya, nah yang terakhir di sini ada meja. Manfaat meja di sini adalah sebagai area transit sementara yang digunakan untuk meletakkan bahan-bahan saat kita mengambil bahan. Jadi biasanya kita mengambil bahan di sini ataupun di sini, karena bahannya biasanya yang diambil terlalu banyak, sementara ditaruh di sini terlebih dahulu agar meminimalisir agar bahan-bahan tersebut tidak jatuh saat kita ambil. Mengurangi resiko jatuh. Tingginya sekitar 0,9 meter dengan standar meja pada umumnya, panjang sekitar 1,3 meter dan lebar 0,7 meter. Meja ini cukup untuk sekitar bahan-bahan atau sekitar 1-5 bahan-bahan yang kita ambil. Oke, jadi di sini itu nanti di tempat bahannya itu mulai dari ini. Nah, di sini itu ada lemari. Nah, lemari ini itu untuk menyimpan bahan-bahan yang besar-besar dan dan terbuat dari alat besi gitu kan. Jadi ini tempatnya ini sengaja buat yang anti korosif gitu, sehingga nanti kalau terkena dengan yang lainnya itu meminimalisir ada bahan-bahannya itu jadi alat-alatnya itu jadi korosif gitu. Nah, terus habis itu di rak ini ada rak kan. Nah, rak ini tuh untuk menyimpan alat-alat kecil-kecil kayak kit alat pengukuran, terus habis itu neraca analitik dan neraca digital itu nanti masuknya di sini. Nah, terus untuk yang dalamnya ini ada rak ini, dalamnya sini tuh ini kan ada rak buat sorokan. Nah, di sorokannya ini itu untuk menyimpan lampu-lampu gitu. Nah, terus habis itu ini di sini ini ada rak hitam ini untuk tempat yang alat-alat rusak gitu kan. Alat-alat yang sudah rusak itu nanti masuknya ke sini. Terus ini kan ada rak biru ini untuk menyimpan kit-kit yang satu paket gitu, kayak kit GLBB, terus habis itu juga kit yang lain-lain. Pokoknya ini untuk kit gitu kan, sepasang kit gitu. Soalnya di SMP itu rata-rata alat-alatnya itu pakai kit gitu, kayak kit
pencocokan DNA itu kan pakai kit yang bulat-bulat itu kan. Terus habis itu ini ada satu alat apa namanya, nah di sini itu ada ini, ada alat pemadam kebakaran, ada APAR kan. Terus habis itu nanti di sini ini buat nyimpen kawat-kawat, buat alat listrik gitu kan. Terus sebelahnya alat listrik itu ada lemari, ada meja. Nah mejanya ini itu untuk menyimpan daftar-daftar yang alat-alat yang sudah rusak dan yang lainnya. Nah ini dijaga oleh satu penjaga lab khusus alat untuk meminimalisir terjadinya ketika anak-anak mengambil itu, meminimalisir adanya kerusakan, soalnya kan alat-alat ini tuh rawan rusak gitu ya, jadi ini untuk meminimalisir. Terus habis itu ini ada komputer itu untuk pencatatan si penjaga lab biar bisa kontrol tiap harinya, tiap ada yang praktikum, oh ini nanti kepakainya segini, terus yang rusak segini, yang malfungsi segini gitu. Terus habis itu nanti di sini ini kan yang kuning sama yang biru muda ini kan kit-kit gitu ya. Terus yang biru tua ini buat mereka mau ngambil barangnya itu mereka, jadi kan mereka ambil alat, mereka mereka menentukan mau pakai alat apa, terus daftar listnya itu nanti dibawa masuk ke dalam sini kan. Terus habis masuk nanti ngambil biru-biru ini, ngambil wadah biru, terus habis itu bilang ke petugasnya, jadi nanti petugasnya langsung kasih kode, ini ngambilnya di sini gitu. Jadi mereka ngambil sendiri agar mandiri gitu. Jadi ruangan ini adalah ruangan semi outdoor. Ruangan ini digunakan untuk menunjang praktikum khususnya di fokus pelajaran biologi. Untuk sains ini bisa digunakan untuk praktikum tanam-tanam atau bagaimana. Nah, pertama di sini ada rak, yang tentunya rak ini tuh digunakan untuk melepaskan sepatu. Jadi saat masuk ruangan ini anak-anak itu berganti ke sandal yang semi outdoor. Nanti akan disediakan di sini, lalu sepatu mereka akan diletakkan di sini. Lalu selanjutnya ada rak. Rak ini digunakan untuk perlengkapan tanam menanam yang kecil. Lalu rak ini digunakan untuk obat-obatan tanaman yang dalam skala kecil juga. Nah, di pojok sini ada lemari, 2 lemari. Lemari ini digunakan untuk tempat peralatan yang besar seperti garu atau untuk mencangkul tanah itu yang kecil. Lalu di sini ventilasinya sangat besar karena ini ruangan semi outdoor. Di atas ini juga masih ada lampu-lampu untuk penerangan di malam hari. Nah, di sebelah sini ada tempat sampah. Tempat sampah ini digunakan untuk tempat sampah basah seperti pembuangan tanah yang sudah terkena pupuk atau fertilizer. Lalu di sebelahnya ada keran. Keran ini memiliki 2 arah, fungsinya untuk menyiram tanaman ataupun keperluan air yang agak besar yang lain. Lalu di sini digunakan meja yang di bawahnya bisa ditempati barang. Nah, kenapa mejanya ditaruh sini? Untuk memaksimalkan tanaman menerima cahaya langsung dari ventilasi ini. Bagian bawah meja ini digunakan untuk
meletakkan tanah, pupuk, ataupun tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Lalu di tengah sini, ini adalah meja kerja. Meja kerjanya sengaja dibuat bergabung jadi satu begini karena untuk meminimalisir ruang yang sempit jika mejanya dipisah. Lalu di pojok sini berseberangan dengan pintu masuk ini ada CCTV, fungsinya untuk keamanan. Lalu di sebelah sini ada rak. Rak ini digunakan, yang di sini bisa digunakan untuk pajangan atau pameran untuk tanaman ini, seperti di bawah ini. Nah, rak yang di atas digunakan untuk tempat menaruh polybag ataupun pot-pot yang tidak digunakan. Nah, mejanya ini tidak ada ruang ya di bawah meja ini, maksudnya tidak bisa diletakkan apa-apa. Lalu di sebelah sini ada tempat sampah. Tempat sampah ini untuk tempat sampah kering seperti plastik ataupun kertas yang tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Lalu sebelum pintu keluar ada wastafel. Wastafel ini digunakan untuk anak-anak mencuci tangan sebelum mereka keluar dari ruangan semi outdoor ini. Nah, ruangan yang ada di sebelah ruang semi outdoor ini ada ruang untuk ruang arsip. Nah, dalam ruang arsip ini ada beberapa lemari dan ada beberapa rak yang tidak ada tutupnya. Ini digunakan, lemari ini yang di sini digunakan untuk menyimpan arsip-arsip kertas, terutama kertas. Kalau yang di luar ini bisa sebagai pajangan atau pajangan hasil dari siswa-siswa yang tidak dipamerkan di luar lab, maksudnya di luar ruang arsip ini. Lalu di sebelah sini ada rak yang atas kosong, digunakan untuk, maksudnya yang atas tidak tertutup, digunakan untuk pajangan atau menaruh buku-buku. Yang bawah ini bisa dijadikan sebagai ruang arsip kertas-kertas juga. Lalu ini adalah meja untuk penjaga lab. Di sini ada komputer untuk beliau bekerja, lalu ada TV sebagai mungkin bisa untuk kontrol CCTV. Lalu di sini ada jam dan ada tempat sampah untuk beliau. That's the result of our lab design, both 3D and 2D. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.